Selamat tahun baru tahun 2025. Syana Tova. 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 Terima kasih Bapa Yahweh, dengan cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, dengan cinta tulus-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau sungguh-sungguh sangat baik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa Yahweh, dengan cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, dengan cinta tulus-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau sungguh-sungguh sangat baik. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa Yahweh, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau sungguh-sungguh sangat baik. Engkau sungguh-sungguh sangat baik bagiku, bagiku. Mempelai Yesua. Jujur tak setia
setia dan bertumbuh. Dialah 5 gadis bijaksana yang mempesona hati Yeshua. Berhikmat, pandai dan melayani sesama. Dialah 5 gadis bijaksana yang dikasihi Edon Yeshua. Minyakku penuh, selalu ku jaga. Minyakku penuh, tak kekurangan. Akulah mempelai Yeshua. Akulah mempelai kudusnya Yeshua. Jujur, taat, setia dan bertumbuh. Dialah 5 gadis bijaksana yang mempesona hati Yeshua. Berhikmat, pandai dan melayani sesama. Dialah 5 gadis bijaksana yang dikasihi Edon Yeshua. Minyakku penuh, selalu ku jaga. Minyakku penuh, tak kekurangan. Akulah mempelai Yeshua. Akulah mempelai kudusnya Yeshua. Ya, haleluya. Haleluya. Kita akan masuk ke daftar doa. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh. Pada saat ini kami sudah memasuki tahun baru di tahun 2025 di 1 Januari 2025 atau di 1 Tefet tahun 5785. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Engkau yang sudah memimpin kami sepanjang tahun 2024 dengan segala apapun yang sudah kami lalui. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Bapa Yahweh, Engkau yang sudah memimpin, menjaga, melindungi dan menguruskan kami. Dan kami mengucap syukur Bapa Yahweh di tahun 2025 ini Engkau yang memimpin kami juga. Kami percaya pimpinan penyertaan-Mu sempurna dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Sebentar kami akan mendengar daftar Elohim, daftar Adoni Somasia, dan biarlah daftar-Mu yang kami dengar, biarlah itu senantiasa ditabur di tanah yang subur dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adoni Somasia, nama Roh Kodes senantiasa dipermuliakan di dalam sepanjang kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami sambut firman-Mu, kami sambut daftar Elohim-Mu, dan biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami mempelai-mempelai kudus Adoni Somasia. Di dalam nama Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adoni Somasia Wirakodes, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Sana Tofah. Ya, shalom buat kita semua mempelai-mempelai Adoni Somasia. Ya, kita sudah memasuki tahun baru ya. Chag Sameach Sana Tofah 2025.
atau selamat tahun baru buat kita ya, terutama di penanggalan Gregorian ya 2025. Kalau di penanggalan Ibrani itu 1 Tefet 5785, atau seperti yang kemarin saya sampaikan di penanggalan yang sebenarnya itu sudah di tahun 5995 sejak Adam diusir dari Taman Eden. Ya, jadi itu yang kemarin saya sampaikan di penanggalan kita ya. Kalau kita hitung seperti yang dilakukan oleh Yose Ben Halafta, dia menghitung mulai dari penciptaan pertama, itu harusnya tahun sekarang itu sudah memasuki tahun 12.995 ya kalau dari penciptaan pertama. Kalau dari penciptaan manusia sudah memasuki tahun 7.995. Tetapi karena Adam itu diusir dari Taman Eden, maka sebenarnya sejak Adam diusir dari Taman Eden di dunia itulah baru dimulai hitungan tahun pertama. Makanya dikatakan Adam itu berusia 930 tahun. Ya Bapak Ibu ya, supaya kita mengerti. Adam berumur 930 tahun itu menunjukkan itu umur dia di bumi, ya, bukan ketika dia diciptakan. Karena dia diciptakan itu di hari ke-6, ya, dan dia jatuh ke dalam dosa itu di hari ke-7. Artinya apa? Artinya itu saja sudah memasuki hari kedua, ya, dari hari ke-6 ke hari ke-7. Itu sebenarnya sudah memasuki tahun 2000 ya. 2000 tahun ya, plus 930 sebenarnya kalau dihitung dari penciptaan umur Adam itu sudah 2930 ya, jadi bukan 930 tahun. Makanya penanggalan yang dibawa oleh Rabbi Yose Ben Halafta, dia adalah seorang rabi yang dia pakai melalui penciptaan, itu sebenarnya kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Itu sekilas ya mengenai penanggalan ya. Nanti kita akan lihat lagi ya di bagian akhir ya. Kita akan lihat berikutnya. Kita akan baca ya Dapar Elohim kitab Mazmur 90 ayat 9 sampai 12. Ya, kita akan baca. Sama-sama kita baca ya, Mazmur 90 ayat 9 sampai 12. 1, 2, 3. Sebab seluruh hari kami berlalu dalam murka-Mu. Kami mengakhiri tahun-tahun kami sebagai keluh kesah. Umur kami 70 tahun, dan jika masih ada kekuatan 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengetahui kekuatan murka-Mu dan amarah-Mu sesuai dengan rasa takut kepadamu? Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Masia, ini Daftar Elohim yang kita baca ya untuk tahun memasuki tahun 2025 ini di Mazmur 90 ayat 9 sampai 12 ya. Coba kita lihat apa yang Bapak Yahweh menyampaikan kepada kita. Sesuai tadi di Mazmur 90 ayat 9 sampai 12, ini rangkumannya adalah di mana dikatakan hari-hari kita itu berlalu ya dalam murka Elohim ya. Jadi ternyata manusia ini memang ketika dia jatuh ke dalam dosa, ya ketika Adam jatuh ke dalam dosa, makanya Adam itu diusir dari Taman Eden ke dunia ini, ya ke bumi ini. Di bumi ini sebenarnya tempatnya Satan, ya tempatnya fallen angel, di mana fallen angel itu dilempar dari Samaim, ya dari tahta ya, karena dia adalah malaikat tahta, itu ke bumi ini. Jadi sebenarnya bumi ini adalah tempat dari fallen angel.
Makanya manusia yang ada di bumi ini, keturunannya Adam, itu selalu membuat murka Elohim ya, artinya selalu berbuat dosa. Dikatakan juga tahun-tahun kita itu selalu penuh keluh kesah ya. Banyak manusia-manusia di dunia ini ya, kalau kita perhatikan selalu penuh dengan keluh kesah. Kadang-kadang ya kita bisa lihat sendiri ya, bahkan kadang-kadang diri kita juga melakukan hal yang sama ya. Sedikit-sedikit kita keluh kesah, sedikit-sedikit kita istilahnya membanggakan sesuatu yang apa namanya, ya biasalah seperti orang tua ya. Dulu orang tua, saya ingat dulu ketika orang tua saya selalu mengatakan, wah dulu papi susah begini-begini. Jadi kita tuh bangga gitu ya, menceritakan kesusahan kita gitu. Ya itu yang sering kita alami ya. Jadi kita bangga kalau kita dulu susah gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh seperti itu ya. Artinya kita seharusnya senantiasa mengucap syukur ya. Kita harus menceritakan kepada keturunan kita, kepada keluarga kita, bahwasanya istilahnya Bapak Yahweh itu menjaga kita di hari-hari yang lalu gitu ya. Sekalipun dulunya susah tetapi kita dijaga ya. Makanya juga tadi di Mazmur tadi dikatakan umur kita itu 70 tahun ya. Jika kita kuat 80 tahun ya. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Ya. Itu kebanggaan kita. Susah payah dan kesia-siaan itu kita bangga dan segera berlalu serta kita melayang lenyap ya. Ini yang bicara kita meninggal ya kalau kita sudah melayang lenyap. Jadi itu yang sering kita beritahu kepada keturunan kita. Kita tuh bangga dengan kondisi susah payah kita yang dulu kita alami ya. Kita bangga dengan hal-hal sia-sia yang kita kerjakan ya. Itu yang sering dilakukan oleh manusia ya. Jadi kita sebagai penyembah Bapa Yahweh harusnya kebanggaan kita bukan lagi seperti itu ya, tapi kebanggaan kita adalah kita bangga bahwasanya Bapa Yahweh Adonisua itu senantiasa memimpin kita ya, menjaga kita di dalam sepanjang hidup kita. Jadi supaya itu kita sampaikan kepada keturunan-keturunan kita ya. Sebagaimana zaman dahulu ya, ketika Abraham ataupun ketika Joshua ya, dia selalu menceritakan kepada keturunan-keturunannya ya, bahwasanya Yahweh itu sangat baik ya. Bapak Yahweh itu memimpin, menjaga setiap keturunan mereka ya sampai kesudahannya ya. Itu yang harusnya kita beritahu kepada keturunan kita. Lalu dikatakan kita tidak tahu kekuatan murka dan amarah Elohim ya, dan rasa takut kita kepada Elohim ya. Ini yang kita tidak mengetahui ya, karena begini, orang tidak pernah tahu bagaimana Elohim itu murka dan Elohim itu marah. Ya, tidak ada manusia yang tahu ya. Bagaimana kalau Elohim itu marah, kalau Elohim itu murka, nggak ada yang tahu. Artinya begini, mungkin kalau kita melihat misalnya ada hujan lebat atau ada gempa bumi atau ada angin ribut, angin puting beliung, ya mungkin kita akan mengatakan, wah ini alam lagi marah. Atau mungkin juga kita akan mengatakan, ya ini Elohim lagi marah. Ya, tapi sebenarnya itu bukan kemarahan yang apa ya, yang sebenarnya ya. Karena apa? Karena kalau Elohim itu marah itu ada firman yang mengatakan kalau Elohim marah, kita tuh tidak bisa bersembunyi. Dimanapun kita nggak bisa bersembunyi. Mau itu di dasar laut yang paling dalam, mau itu di langit yang paling tinggi, kita nggak bisa bersembunyi dimanapun. Kalau murka dan amarah itu benar-benar terjadi ya. Yang dikatakan rasa takut kita kepada Elohim itu kita nggak tahu, karena kita nggak pernah takut kepada Elohim ya. Coba perhatikan, mana manusia yang takut kepada Elohim? Nggak ada. Ini mereka lebih takut kepada manusia daripada pada Elohim ya. Itu yang dikatakan, makanya tadi di Mazmur 90 tadi kan, bagaimanakah rasa takut kita kepada Elohim ya. Karena apa? Karena kita hidup ini jaranglah ada manusia yang takut kepada Elohim ya. Takut yang benar-benar takut ya, bukan dalam arti takut yang seperti kita takut kepada orang, bukan ya.
Lalu dikatakan supaya kita dapat menghitung hari-hari kita dan membawa kita hati yang bijaksana ya. Jadi kita harus mengerti ya bahwasanya hari-hari kita ini sebenarnya banyak yang hilang ya. Mungkin sudah pernah dulu membawa renungan ya, bahwasanya hari-hari kita ini kalau kita berbuat dosa ya, biasanya itu hari-hari kita itu akan hilang, tidak diperhitungkan ya oleh YYRH ya. Kenapa? Karena ketika itu hilang maka ya itu tidak diperhitungkan sebagai umur rohani kita ya. Makanya saya pernah mengatakan Abraham itu umur jasmaninya 175 tahun ya. Tetapi yang diperhitungkan cuma 30 tahun ya, hari-harinya yang diperkenankan oleh Bapak Yahweh itu cuma 30 tahun. Jadi ada 145 tahun hari-harinya Abraham itu tidak diperhitungkan ya, karena 30 tahun adalah dewasa secara rohani ya, sama seperti Adonisua umur jasmaninya 33 tahun dan juga umur rohaninya juga 33 tahun. Kenapa? Karena Adonisua itu tidak ada satu detik pun hari-harinya yang hilang ya. Umur jasmani dan rohaninya dia sama, tapi kalau manusia rata-rata tidak ya. Rata-rata umur jasmaninya banyak yang hilang, sehingga umur rohaninya sangat sedikit ya. Bahkan ada orang yang tidak memiliki umur rohani. Kalau dia tidak memiliki umur rohani, berarti dia akan dilempar ke alam maut ya. Karena apa? Karena tidak ada istilahnya lahir baru pun juga dia tidak ya. Seperti Abraham itu dia lahir baru di umur 75 tahun. Ya, umur 75 tahun. Jadi waktu dia mendengar suara Bapak Yahweh, dia harus keluar dari Ur Kasdim ya ke tanah yang akan diberikan, dia patuh. Nah, itulah diperhitungkan dia sebagai ketaatan dia ya, kebenarannya. Maka dikatakan Abraham itu taat pada saat dia dipanggil untuk keluar dari Ur Kasdim pada umur 75 tahun. Lalu pada saat dia diberitahu mengenai kelahiran Ishak ya di umur dia sudah mendekati 100 tahun ya. Artinya apa? Artinya ada 25 tahun dia hilang lagi harinya. Ya, bayangkan itu dari tiba dia lahir baru. Nah, begitu menjelang 99 dia kan diberitahu lagi kan. Baru di situ dia percaya lagi. Ya, percaya lagi baru makanya dikatakan dia percaya bahwa saya di usia 100 tahun dia nanti akan memiliki anak ya. Makanya harinya hilang. Bahkan waktu dia mau setelah Ishak ada pun ketika dia mau memberikan warisan, itu dia memberikan warisan kepada Ismail. Ya, makanya waktu itu dia ditegur ya oleh Roh Kudus ya, dia ditegur supaya dia tetap yang mewarisi hartanya dia ya itu adalah Ishak ya, bukan Ismail ya. Makanya dia sempat juga goyah ya, dan disitulah hari-harinya hilang lagi ya. Makanya saya pernah hitung itu ya, pokoknya yang tercatat di kitab suci itu yang diperhitungkan itulah yang diperhitungkan oleh Bapak Yahweh hari-harinya Abraham. Jadi kalau kita hitung-hitung ya secara kasar ya, kita hitung-hitung itu kurang lebih 30 tahun umur dari Abraham secara rohani. Umur jasmaninya 175 tahun ya. Jadi kita juga seperti itu ya, supaya kita bisa menghitung hari-hari kita ya. Dan kita menyadari banyak hari-hari kita yang hilang ya. Bagaimana mengembalikannya? Ya, melalui apa yang kita lakukan selama ini, yaitu menyatu dengan tubuh dan darah Adonisua, dengan minyak kudusnya, dan juga dengan baptisan pentahiran ya. Itu hari-hari kita dipulihkan lagi ya, diperhitungkan ya, sebagai hari-hari yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Sama seperti yang di sebelah kanan Adonisua Masya ya. Dia hanya 1 menit atau 2 menit bertobat, itu hari-harinya dipulihkan, makanya dia bisa masuk ke Firdaus ya. Itu artinya ya Bapak Ibu ya. Nah, coba kita lihat lagi ya. Nah, ciri-cirinya ya. Nah, ini. Kita hidup di dalam kurun waktu yang sudah ada sejak dari awal kehidupan kita ya. Tahapan kehidupan kita sejak lahir, tumbuh, berkembang, serta menjadi dewasa sampai meninggal, itu terukur dengan waktu ya, dengan hari-hari ya. Makanya kita
ya orang-orang pasti tahu ya, misalnya umur si A berapa tahun, umur si B berapa tahun ya. Misalnya anaknya kelas berapa, pasti kita tahu, misalnya SD kelas ini pasti umurnya sekian tahun, SMP sekian tahun, SMA sekian tahun. Kalau dia misalnya meninggal juga kan gitu, ketahuan kan, dia lahir kapan, meninggal kapan. Nah, akhirnya dia umur hidupnya di dunia misalnya sekian puluh tahun ya, itu terukur ya dengan waktu ya. Makanya dikatakan umur jasmani kita itu diukur dengan waktu kita hidup ya, hari, minggu, bulan, dan tahun, dan seterusnya ya. Umur kita dihitung dari 0 tahun ketika kita lahir dan X tahun ketika kita meninggal ya. Inilah yang terjadi ya di muka bumi ini ya, di dunia ini ya. Karena semua juga akan tahu ya, siapapun di muka bumi ini kita tahu, misalnya dia lahir tahun berapa, dan sekarang dia umurnya berapa. Kalau dia meninggal ya, kita tinggal kurangi aja waktu dia meninggal, dikurangi waktu dia lahir ya. Lalu umur kita diukur sesuai dengan penanggalan yang ada saat ini dalam kehidupan kita. Ini tadi yang saya bilang ya, ketika dia lahir umur berapa, ketika dia lahir tahun berapa, dan ketika dia meninggal tahun berapa, tinggal dikurangi ya. Itulah umur dia selama dia hidup di muka bumi ini ya. Lalu berikutnya, saat ini kita mengenal penanggalan Gregorian ya, atau penanggalan Masehi, dan ini dipakai di seluruh dunia ya. Jadi penanggalan yang saat ini kita pakai itu dipakai di seluruh dunia ya. Meskipun ada bangsa-bangsa lain seperti misalnya bangsa Ibrani, bangsa Israel ya, orang Ibrani itu memiliki penanggalan lain ya, penanggalan itulah yang kemarin yang kita sebut Seder Olam ya. Kalender mereka itu namanya Seder Olam, penanggalan Ibrani ya. Meskipun berbeda dengan kita, tetap mereka juga memiliki patokan penanggalan kita. Misalnya contohnya begini, kalau kita mau pergi ke Israel ya, pasti mereka akan tanya, nanti Bapak Ibu mau berangkat tanggal berapa? Pasti dia akan lihat penanggalan kita. Misalnya mau berangkat bulan Juni gitu ya, tanggal berapa gitu, misalnya tanggal 10 Juni gitu ya. Ya di sana juga mereka tahu tanggal 10 Juni. Tidak mungkin mereka menggunakan tanggal Ibrani gitu ya. Pasti mereka akan pakai tanggal Gregorian ya. Nah, ya udah nanti kami ini ya, kami siapkan tanggal 10 Juni untuk di bandara begini misalnya kan. Pasti orang Israel akan ngomong begitu ya. Jadi tidak mungkin dia bilang, oh iya tanggal ini 10 Juni itu mungkin tanggal sekian Tisri gitu ya, enggak ya. Mereka tidak pakai tanggal itu karena kita juga tidak mengenal tanggal atau bulan Tisri tadi gitu ya. Nah, lalu banyak penanggalan dipakai di dunia ini sesuai dengan peninggalan nenek moyangnya ya. Seperti penanggalan Ibrani, penanggalan Arab ya. Arab juga begitu ya. Arab itu mereka mengenal yang namanya penanggalan Hijriah ya. Hijriah itu artinya penanggalan mulai dari nabi mereka itu berhijrah ya, dari satu tempat ke tempat lain ya. Itulah penanggalan yang dimulai di Arab ya. Nah, begitu juga Cina. Cina juga itu dia berdasarkan dari nenek moyang mereka ya. Nah, ini juga kita tidak tahu dasarnya apa ya, karena kalau saya perhatikan penanggalan Cina itu kadang-kadang malah lebih tua daripada penanggalan dari Ibrani ya. Kayak waktu itu kalau nggak salah saya sekarang itu juga sudah tahun 5000-an ya. Tahun 5000-an penanggalan Cina ya, 5000-an. Kalau penanggalan Arab kan kurang lebih 1400-an lah ya. Nah, Cina itu udah 5000-an ya. Saya belum pernah tahu ya bagaimana cara mereka menghitung ya, dari mulai awal kehidupan atau gimana kita nggak tahu ya. Jadi itulah masing-masing bangsa-bangsa ini memiliki ciri khasnya sendiri ya untuk setiap penanggalan ya. Tetapi yang kita harus tahu adalah penanggalan Gregorian itu atau Masih itu kita tetap pakai ya sampai sekarang, bahkan di seluruh dunia itu seragam ya, sama semuanya ya. Lalu dikatakan semuanya menggunakan dasar perputaran bumi, mengitari bulan ya. Inilah yang disebut dengan lunar atau mengitari matahari, solar ya, solar system ya, lunar system kalau kita pernah dengar itu ya. Maupun kombinasi keduanya. Ya, jadi kayak misalnya penanggalan Ibrani itu dia gabungan ya, lunisolar namanya, lunar dan solar, penanggalan pengitaran bulan dan juga matahari.
Kalau Arab itu hanya khusus mengitari bulan ya, jadi cuma lunar doang mereka ya. Makanya mereka itu ada satu perayaan misalnya tahun ini Januari, tahun depan itu bisa Februari atau Maret. Tahun depannya lagi bisa bahkan 5 tahun atau 7 tahun kemudian itu bisa balik lagi ke sana gitu ya. Nah, tapi kalau penanggalan Ibrani itu plus minusnya cuma 30 hari ya, paling lama 30 hari perbedaannya ya dengan penanggalan Gregorian ya. Kalau penanggalan Cina saya nggak tahu ya. Tapi artinya penanggalan-penanggalan ini memiliki ciri khas masing-masing ya. Lalu penanggalan yang kita pakai atau internasional adalah penanggalan berdasarkan perputaran bumi terhadap matahari. Inilah yang disebut dengan rotasi dan revolusi ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dulu belajar mengenai rotasi, rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Revolusi itu perputaran bumi mengitari matahari ya. Nanti coba kita lihat ya, apa arti rotasi dan revolusi. Nah inilah perputaran bumi pada porosnya itu disebut rotasi. Inilah yang kita kenal istilah 24 jam ya. Jadi yang disebut 24 jam itu bumi kita ini berputar ya dari poros yang ujung ke poros ujungnya satu lagi ya. Makanya kita kenal 24 jam. Makanya antara Amerika misalnya dengan Indonesia perbedaannya itu karena kita letaknya itu apa istilahnya di dua sisi yang berbeda. Jadi ketika bumi berputar, misalnya pada saat siang hari, ya itu kan matahari ini kan. Nah, begitu dia balik lagi malam, itu Amerikanya yang siang. Ya, jadi itulah kita kenal dengan istilah 24 jam. Sedangkan perputaran bumi mengelilingi matahari, ini yang disebut dengan revolusi. Itu yang dikenal dengan 1 tahun. Atau 365 atau 366 hari. Ya, seperti kita tahu 366 itulah namanya tahun kabisat ya. Dia jumlahnya 366. Sedangkan perputaran perputaran bulan mengelilingi bumi itu disebut penanggalan bulan. Itulah yang kita kenal dengan Januari sampai Desember ya. Jadi bulan ini mengitari bumi dan bumi juga sambil mengitari matahari ya. Dia berputar pada porosnya. Jadi semua penanggalan di atas merupakan ukuran dari umur jasmani manusia di dunia ini ya. Jadi semua penanggalan itu adalah ukuran dari umur jasmani kita ya. Kita lahir misalnya bulan Januari, bulan Februari, tahun berapa gitu. Nah, itu tinggal ya dihitungnya dari situlah semuanya umur jasmani manusia ya. Seperti tadi Abraham umurnya 175 tahun ya. Dan itu sudah mereka sudah diperhitungkan lah ya. Cuma kita nggak tahu bagaimana cara menghitung umur kayak Abraham, kayak Henok, kayak Adam gitu ya. 930 kita nggak tahu mereka pakai kalender apa atau penanggalan apa gitu ya. Tetapi yang pasti kalau menurut saya sih itu kurang ini juga ya, pakai penanggalan Ibraninya. Karena apa? Karena kalau mereka pakai penanggalan Ibrani ya, seperti saya bilang tadi, itu pasti jatuhnya nggak segitu gitu. Nah cuma ya itulah, kita nggak tahu ya, penulis-penulis kitab suci ini mungkin diberi hikmat oleh Bapak Yahweh pada saat itu, sehingga mereka bisa menghitung umur Adam, umur nabi-nabi ya. Seperti yang kita ketahui, yang tertua itu kan di dunia ini kalau nggak salah Metusala ya. Metusala umurnya 969 tahun ya. Itu yang paling tua ya. Adam itu 930 tahun ya. Semua hari-hari manusia itu disebutkan penuh dengan kesia-siaan ya, susah payah dan keluh kesah. Itu tadi ya di Mazmur 90 tadi ya. Jadi hari-hari manusia itu meskipun umurnya udah ratusan tahun, 930 kayak Adam tadi, kayak Metusala 969 ya, terus Abraham 175, tapi itulah dikatakan penuh dengan kesia-siaan, penuh dengan susah payah dan juga keluh kesah ya. Itulah yang kita alami ya, dialami oleh manusia di dalam kehidupannya ya. Lalu dikatakan juga dengan keluh kesah, susah payah dan kesia-siaan, maka manusia ini dimurkai dengan amarah Elohim. Dan manusia tidak pernah mengenal rasa takut kepada Elohim. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya karena kita suka keluh kesah, kita bersusah payah, dan kita melakukan hal-hal sia-sia, maka sebenarnya Elohim itu marah sama kita ya.
Cuma memang marahnya itu tidak bisa kita ketahui bagaimana Elohim itu marah ya. Nah, dikatakan ketika manusia berbuat dosa, sebenarnya manusia itu tidak pernah menyaksikan Elohim itu marah atau murka, sehingga manusia tidak peduli dan terus melakukan dosa ya. Karena kita tuh nggak pernah tahu bagaimana Elohim itu marah ya. Tetapi kalau kita tuh mungkin sering melihat kalau yang namanya orang-orang kayak ya penguasa atau mungkin ya seperti kita lihat orang-orang apa ya kayak jeger-jeger gitu ya, preman-preman. Nah itu kadang-kadang mereka ya, suka marah kan. Nah malah kita lebih takut mereka daripada takut Elohim yang bisa melakukan apa saja sebenarnya. Bahkan bisa menghancurkan dunia ini saja, kita malah tidak takut ya. Nah, tetapi manusia baru mengerti bahwa ada hukuman diterima setelah meninggal dan masuk neraka. Ini yang baru diketahui manusia. Ketika mereka meninggal, ya, dan rohnya itu dibawa ke alam maut, baru mereka mengertilah ada hukuman di situ, ya. Tetapi kan itu sebenarnya sudah terlambat, ya. Jangan sampai mati dulu atau meninggal dulu, baru kita melihat bagaimana mengerikannya neraka, bagaimana mengerikan alam maut itu ya. Itu yang selalu terjadi ya. Saya perhatikan itu yang selalu terjadi. Karena banyak manusia waktu hidup mereka tidak tahu apa-apa atau mereka tidak merasa takut apapun terhadap Elohim ya. Itu. Tapi ketika mereka meninggal, mereka masuk ke alam maut ya atau ke neraka ya. Nah ini dia ya. Manusia setelah meninggal, apalagi ketika dia masuk ke neraka, baru dia mengerti betapa mengerikannya murka atau amarah Elohim, di mana manusia tersebut ditolak masuk ke surga atau samaim ya. Jadi sebenarnya amarah Elohim itu bukan amarah, karena yang menyiksa di neraka itu bukan Elohim. Nah ini banyak orang yang tidak mengerti ya, mereka berpikir orang yang masuk ke neraka itu disiksa oleh Elohim, tidak ya. Neraka itu adalah sarangnya Satan. Ya, sarangnya fallen angel. Ya, jadi kalau siapapun yang ditolak masuk ke samaim, itu pasti jatuhnya ke alam maut. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Jadi sebenarnya murkanya Elohim itu adalah menolak kita masuk ke samaim. Ya, menolak orang-orang berdosa itu masuk ke samaim. Itu amarah Elohim sebenarnya. Artinya kalau nggak bisa masuk ke samaim ya mereka diambil oleh Satan ya, dibawa ke alam maut, dibawa ke neraka dan mereka disiksa di sana. Makanya saya kan pernah mengatakan ketika roh kita keluar, ketika roh kita itu masih artinya gini, ketika keluar dari tubuh dan kita masih bisa melihat orang-orang di sekitar dan kita masih bisa jalan-jalan di alam roh, itu berarti menunjukkan kita tidak dibawa ke samaim. Itu pasti kita akan dikejar-kejar nantinya. Tinggal menunggu waktu saja, dikejar-kejar oleh malaikat maut ya, dan dibawa ke alam maut. Tetapi kalau manusia itu meninggal dan dia dibawa ke samaim, itu langsung rohnya dibawa ya. Jadi tidak pakai muter-muter di alam roh, tidak, tapi langsung dibawa ke samaim ya. Itu hitungannya detik ya. Kalau tadi muter-muter itu bisa hitungannya beberapa jam atau mungkin beberapa hari ya. Dia masih muter-muter di sini dikejar-kejar oleh makhluk-makhluk yang mengerikan ya. Lalu manusia yang masuk ke samaim adalah manusia yang dosa atau pelanggarannya tidak diperhitungkan. Manusia yang masuk ke samaim adalah manusia yang dosa pelanggarannya tidak diperhitungkan atau dihapus ya. Artinya gini, manusia itu kalau masuk ke samaim berarti dosanya sudah tidak ada ya. Dia tidak diperhitungkan pelanggarannya ya. Dan semua dosanya itu dihapus ya. Makanya dikatakan supaya kita dapat menghitung hari-hari kita dengan bijaksana ya. Ini ya Bapak Ibu mempelai Adoni Filmasia supaya kita mengerti bahwasanya hari-hari kita itu sangat berharga ya. Setiap detik di hari-hari kita ini adalah sangat berharga supaya kita diperhitungkan ya Bapak Ibu ya. Jadi juga tahun 2025 ini kita berharap di tahun 2025 ini hari-hari kita selalu diperhitungkan oleh Bapak Yahweh ya, supaya dia berkenan akan hidup kita ya. Nah ini yang kemarin ya, saya kemarin ini, jadi ini kan 7.000 tahun ya, 7.000 tahun penciptaan, terus 7.000 tahun ke kanan ya. Nah jadi ini kita lihat ya, 1.000, tahun 2.000, tahun 3.000, tahun 4.000, nah sekarang kita antara 4.000 sampai 6.000 ya.
zaman Adoniswa sampai menjelang akhir hari ke-6 ya. Ini ya. Nanti kita akan rapture sebelum akhir hari ke-6 ya. Lalu kita akan masuk di hari ke-7 yaitu kerajaan 1000 tahun ya. Ini yang kemarin saya sampaikan. Nah, di sini ya, kemarin tuh paling kiri itu penanggalan Ibrani 5785, terus penanggalan Gregorian Masehi 2024, 2025 sekarang ini. Kalau terus penanggalan sesuai dengan daftar Elohim ya. Ini yang kemarin saya sampaikan ada 5995 ya. Di akhir hari ke-6 tahun 6000 ya. Ini jaraknya tinggal 5 tahun ya. Dikurangi 3,5 ya, tinggal 1,5 tahun lagi ya. Menuju rapture ya. Baru di kerajaan 1000 tahun ya. Nah, ini kita lihat lebih spesifik lagi ya, lebih detail lagi. Nah, ini dia kemarin. Kemarin saya salah di sini ya. Di perhitungan penanggalan Adoniswa lahir ya. Adoniswa itu lahir itu 15 Tisri tahun 3 sebelum Masehi. Ya, atau tahun Ibraninya 3758. Ya, ini ya. Atau tahun sebenarnya 3967. Ya. Ini Yesua lahir sebenarnya 15 Tisri ya, tahun 3 sebelum Masehi atau tahun 3758 sesuai dengan penanggalan Ibrani. Kalau penanggalan sebenarnya 3967. Lalu Adoniswa mati itu 14 Nisan tahun 30 Masehi atau tahun 3791 tahun Ibrani atau pas tahun 4000 tahunnya sebenarnya. Makanya kematian Yesua itulah diperhitungkan sebagai pemulihan dari manusia itu yang disebut 2 hari. Jadi tahun 4000 sampai 6000. Ya, 2000 tahun ya. Itulah yang disebut dengan pemulihan ya. Jadi itu mengenai Yesua ya. Lalu Yesua bangkit itu 17 Nisan 30 Masehi juga ya, 3791 ya. Nah, begitu juga yang di bawah lagi ya, tahun 2024 2025 atau 5785 5995. Inilah yang sedang kita berada di sini ya. Lalu untuk rapture itu antara 2026 sampai 2027 atau 5786 tahun Ibrani sampai 5787. Nah, atau tahun 5996 sampai 5997. Ini disebut dengan penanggalan untuk kira-kira rapture ya, waktunya. Sedangkan anti Hamasiah itu di bawahnya lagi ya, atau kedatangan Adoniswa yang kedua kali. Itulah di tahun 6000 persis ya, atau di tahun 2030 ya. Jadi seperti inilah penanggalan yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi artinya hari-hari kita ini sangat berarti ya, Bapak Ibu, mempelai Adoniswa Mesias, supaya kita benar-benar memperhitungkan ya, supaya kita jangan sampai kita itu hari-hari kita hilang ya. Oke, kesimpulannya adalah umur manusia itu ditentukan oleh waktu yang ada di bumi ini. Umur manusia selalu diliputi keluh kesah, susah payah, dan kesia-siaan ya. Ini kehidupan kita ya, dengan umur yang kita miliki ya. Manusia tidak pernah mengerti atau mengetahui bagaimana amarah ataupun murka Elohim. Manusia baru mengerti atau mengetahui amarah atau murka Elohim setelah meninggal dan ditolak masuk ke surga atau samaim, sehingga mereka masuk ke neraka atau alam maut dan mengalami siksaan yang kekal. Semua dosa dan pelanggaran manusia akan diperhitungkan sekecil apapun jika tidak diampuni atau dikuduskan atau dihapuskan oleh YHWH melalui tubuh dan darahnya serta minyak kudusnya dan baptisan pengudusannya. Hendaklah kita di tahun 2025 ini semakin giat dalam melakukan dafar atau firman Elohim Adonai Yeshua Hamashiach, supaya kita dilayakkan untuk masuk ke Samaim Yerusalem baru saat kita dijemput atau dirapture oleh Adonai Yeshua Hamashiach ya. Bapak Yahweh, Besem Adonai Yeshua Hamashiach, Wirakodes memberkati dan menjaga kita di tahun 2025 ini ya. Haleluya, amin ya. Oke, Bapak Ibu, mempelai Adonai Yeshua Hamashiach, kita akan berdoa, kita akan masuk ke
perjamuan kasih dan minyak kudusnya. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Engkau yang sudah memimpin kami, khususnya di tahun yang baru ini, di tahun 2025. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Engkau memimpin kami, dan biarlah kasih karunia dari Samayim senantiasa menaungi melingkupi kami seumur hidup kami sampai selama-lamanya. Dan juga pada saat ini sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonai Somasiya melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonai Somasiya. Sehingga nanti ketika Engkau datang Adonai Somasiya, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu dari Yer HaMisri. Kami semua terbang kawan-kawan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samayim pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Adonai Somasiya, terima kasih Roh Kodes. Kami sambut tubuh dan darah-Mu Adonai Somasiya, kami sambut minyak kudus-Mu. Haleluya. Amin.